Semuanya berawal di Gotham City, di mana seorang anak laki-laki bernama Bruce Wayne tiba-tiba jatuh ke dalam sumur di sekitar mansionnya saat sedang bermain dengan temannya yang bernama Rachel Dawes. Bruce Wayne yang jatuh kemudian melihat ke dalam sebuah gua dan dikagetkan dengan gerombolan kelelawar yang terbang ke arahnya. Untung saja tak lama kemudian sang ayah bernama Thomas Wayne datang untuk menolongnya. Kejadian itu ternyata cukup membuat Bruce Wayne ketakutan dan trauma dengan kalong, sampai-sampai ia terbawa mimpi. Sang ayah lalu menenangkan Bruce Wayne dengan mengatakan bahwa alasan dia jatuh ialah agar ia bisa belajar untuk bangkit lagi. Di hari berikutnya, Bruce Wayne dan kedua orang tuanya pergi ke Opera Mephistopheles. Di tengah jalan menggunakan kereta yang dibuat oleh keluarga Wayne, Thomas sedikit mengajari Bruce tentang kehidupan di kota Gotham, di mana di balik gedung-gedung tinggi dan orang-orang berpengaruh yang hidup cukup mewah, ada sebagian orang yang kurang beruntung dan hidupnya mengalami kesulitan. Itulah mengapa keluarga Wayne menciptakan transportasi kereta dengan tarif yang sangat murah agar semua orang di kalangan manapun bisa merasakan transportasi tersebut. Saat sampai di tempat teater, Bruce Wayne ditakutkan dengan pertunjukan yang menampilkan kelelawar. Sang ayah dan ibunya segera membawa Bruce Wayne keluar dari teater untuk menenangkannya. Namun ketika mereka baru keluar melewati gang, mereka dihampiri perampok bersenjata bernama Joe Chill yang menginginkan uang serta perhiasan yang dipakai istrinya Thomas. Thomas lalu memberikan uangnya kepada Joe, tetapi Joe malah menembak Thomas saat ia mencoba melindungi sang istri. Perampok itu juga menembak istri Thomas sebelum akhirnya kabur sambil membawa dompet berisi uang 50.000. Bruce Wayne kemudian dibawa ke kantor polisi dan ditenangkan oleh salah satu polisi bernama James Garden. Sementara Joe Chill berhasil ditangkap dan akan dijatuhi hukuman berat karena pembunuhan ganda. Good news. Setelah orang tuanya meninggal, Bruce Wayne dibesarkan oleh kepala pelayan setia keluarga Wayne yaitu Alfred J. Pennyworth. Puluhan tahun kemudian, Bruce Wayne kini tumbuh besar dan baru saja pulang dari kuliahnya di Universitas Plainstone. Bruce kembali ke Gotham dengan tujuan menghadiri persidangan Joe Chill. Ia berniat membalaskan dendamnya dengan membunuh Joe di persidangan tersebut. Di dalam persidangan, hukuman Joe ternyata ditangguhkan oleh hakim sebagai imbalan karena sudah bersaksi melawan bos mafia bernama Carmine Falcone. Hal itu tentu saja membuat Bruce Wayne kecewa. Ketika Joe keluar dari ruang persidangan, Bruce Wayne mulai menyiapkan pistolnya untuk membunuh Joe. Tetapi di waktu yang sama, anak buah Falcone tiba-tiba muncul dan membunuh Joe dari belakang. Bruce kemudian ditarik pulang oleh Rachel, teman masa kecilnya yang kini sudah menjadi jaksa wilayah. Di dalam perjalanan, Bruce Wayne mengakui bahwa dirinya berencana untuk membunuh Joe, namun dirinya merasa lega karena Joe sudah dibunuh oleh orang suruhan Falcone. Mendengar pengakuan Bruce, Rachel pun marah. Ia menempeleng Bruce sambil mengatakan bahwa itu bukanlah keadilan, melainkan balas dendam. Rachel juga membawa Bruce Wayne ke tempat kumuh yang menunjukkan sisi gelap kota Gotham yang dipenuhi kejahatan serta narkoba, dan yang menjadi dalang semua ini adalah Falcone. Bruce Wayne menyadari perkataan Rachel itu benar. Bruce kemudian menemui Falcone di klub sedap rasa dan mengatakan kepadanya bahwa tidak semua orang di Gotham ini bisa ditaklukkan oleh Falcone. Salah satunya adalah Bruce Wayne sendiri. Falcone lalu mengingatkan Bruce bahwa koneksi dirinya tidak main-main. Dari polisi, pejabat, dewan, dan bahkan hakim bisa Falcone taklukkan dengan kekuasaannya. Dan yang bisa dilakukan oleh Bruce Wayne hanyalah pergi jauh dari kota Gotham untuk mencari tempat di mana semua orang tidak bisa mengenalinya dan mendapatkan kekuatan dari rasa ketakutannya.
Bruce pun menyadari perkataan Falcon kalau dirinya sebenarnya tidak paham dengan apa yang harusnya I just ia don't lawan. understand. Bruce Wayne kemudian memutuskan untuk pergi jauh dari kota Gotham dan berkeliling negara lain untuk melawan rasa takutnya. Ia berbaur dengan orang-orang jalanan serta memulai melakukan kejahatan selama 7 tahun. Sampai akhirnya Bruce Wayne dimasukkan ke penjara Butan karena mencuri properti yang ternyata milik Wayne Enterprise, perusahaannya itu sendiri. What's on this place? Going to a fight. Before breakfast? Practice. Selama di penjara, Bruce Wayne selalu gelut dengan tahanan lain yang akhirnya membuat dirinya dipisahkan ke sel isolasi tertentu. Di dalam sel itu, Bruce Wayne bertemu dengan Henry Duckett yang mengajak Bruce Wayne bergabung dengan League of Shadow. League of Shadow ini di bawah pimpinan Ra's al Ghul yang merupakan orang paling ditakuti di dalam dunia kriminal. Jika Bruce Wayne berminat untuk bergabung, maka besok Bruce Wayne akan dibebaskan dan harus mengambil bunga berwarna biru di lereng timur, lalu membawanya ke puncak gunung Tibet. He can be destroyed or Keesokan harinya, Bruce Wayne dibebaskan dari penjara dan mati-matian pergi ke League of Legends. Setelah berhasil mendapatkan bunga biru langka, ia terus mendaki hingga sampailah di puncak gunung Tibet, di mana markas Liga Bayangan berada. Di sana, Bruce Wayne bertemu dengan Ra's dan anggota lainnya. Bruce juga melakukan pelatihan bela diri dengan dibantu oleh Duckett. Selama pelatihan, Bruce Wayne bertarung melawan Duckett di atas lapisan es danau. Duckett menyebutkan bahwa di sini Bruce Wayne akan diajari cara melawan 600 orang sekaligus. Pertarungan itu hampir dimenangkan oleh Bruce, tetapi Duckett berhasil mengalahkannya dengan menjatuhkan Bruce ke dalam air danau yang sangat dingin. Bruce kemudian menjalani latihan terakhirnya, yaitu melawan rasa takut. Duckett lalu membuat Bruce Wayne mengalami halusinogen yang terbuat dari bunga biru langka. Setelah Bruce Wayne mulai merasakan efeknya, Duckett segera bersembunyi di antara para ninja. feel its power. Bruce kemudian dihadapkan dengan sebuah peti, di mana di dalamnya terdapat puluhan kelelawar yang menjadi ketakutan Bruce. Tetapi kali ini Bruce Wayne berhasil melawan ketakutannya terhadap kelelawar. Ia juga berhasil menyelesaikan pelatihannya dengan mengalahkan Duckett secara mengejutkan. Ra's yang bangga kepada Bruce lalu menjadikan Bruce sebagai pemimpin sebuah kelompok. Tapi sebelum itu, Bruce Wayne harus memperlihatkan komitmennya terhadap keadilan. Ia lalu dipaksa untuk membunuh seorang tahanan. Namun Bruce langsung menolak karena masih memiliki belas kasihan. Dan akan baiknya tahanan itu diadili dengan hukum. Duckett pun menjelaskan bahwa penjahat sekarang tidak takut dengan hukum. Alih-alih membunuh si tahanan, Bruce Wayne malah melawan balik Ra's serta membakar markas mereka. Bruce Wayne lalu bertarung melawan Ra's dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, Bruce menyelamatkan Duckett yang tak sadarkan diri dan hampir jatuh ke jurang. Ia lalu menitipkan Duckett ke warga desa sekitar serta berpesan kepada mereka bahwa dirinya lah yang menyelamatkan Duckett. Bruce Wayne kemudian kembali ke kota Gotham dengan dijemput oleh Alfred.
Bruce mengungkapkan rencananya kepada Alfred bahwa dirinya akan memerangi kejahatan di kota Gotham. Tetapi, sebagai manusia, Bruce Wayne pastinya bakalan dibunuh oleh orang-orang kaya berpengaruh yang melakukan kejahatan. Bruce lalu berkepikiran untuk membuat sebuah simbol yang tidak bisa lenyap dan akan selalu diingat oleh para penjahat serta banyak orang. Bruce juga berniat untuk melanjutkan bisnis keluarganya yaitu Wayne Enterprise yang kini sahamnya dijual terbuka oleh William L. Lee yang mengambil alih Wayne Enterprise setelah Thomas meninggal. Alfred lalu memberitahu Bruce bahwa L. Lee menyebarkan rumor bahwa Bruce Wayne sudah meninggal. Have you told anyone I'm coming back? And you can borrow the rose if you like. Sesampainya di rumah, Bruce Wayne kembali memasuki sumur yang dulu ia pernah jatuh. Di dalam sumur itu, Bruce Wayne menemukan gua yang sangat besar tepat di bawah rumahnya. Di saat itu juga segerombolan kelelawar terbang mendekati Bruce, tetapi Bruce tidak lagi takut dan malah menyapa para kelelawar. Di hari berikutnya, Bruce Wayne kemudian mendatangi menara Wayne Enterprise. Di sana semua orang sangat terkejut ketika melihat Bruce Wayne ternyata masih hidup. Begitu pula dengan Ellie. Bruce Wayne lalu mengungkapkan niatnya kepada Ellie untuk kembali membangun usaha yang sudah dimulai keluarganya dan berencana akan memulai dari awal di Departemen Sains. Bruce kemudian melanjutkan menemui mantan anggota dewan yang bernama Lucius Fox yang sekarang mengurus bagian unit sains. Di sana, Bruce Wayne melihat-lihat barang produksi Wayne Enterprise yang nantinya akan ia gunakan melawan para penjahat, di antaranya baju pelindung. Namun di sini Bruce Wayne tidak memberitahu Fox kalau dirinya akan menggunakan semua ini untuk memerangi kejahatan. Bruce kemudian kembali ke gua bersama Alfred dan mulai merancang tempat itu untuk dijadikan markas. Bruce Wayne juga menemukan lift yang ternyata mengarah ke ruang kerja ayahnya. Di malam harinya, Bruce Wayne memakai setelan baju pelindung serta topeng untuk menyusup ke kantor polisi dan menemui Gordon yang merupakan polisi yang dulu menenangkan Bruce Wayne saat pembunuhan orang tuanya. Bruce Wayne kemudian menodongkan pistol ke Gordon sambil menanyakan alasan kenapa Falcon tidak ditangkap. Padahal setiap minggunya dia membawa masuk narkoba ke kota Gotham. Gordon kemudian menjawab bahwa Falcon menyogok orang-orang yang berkuasa. Setelah mendapatkan jawaban itu, Bruce Wayne mengatakan bahwa Gordon polisi yang baik. Ia lalu pergi melarikan diri dengan melompat ke gedung. Karena melompat dari gedung ke gedung itu sakit, Bruce Wayne pun menemui Fox kembali untuk meminta jubah ringan yang bisa ia gunakan untuk terbang atau terjun payung. Fox lalu memberikan sebuah kain yang sangat ringan yang jika dialiri listrik, maka akan membentuk sesuatu yang kita inginkan, termasuk sayap kelelawar yang sudah Bruce pikirkan. Fox kemudian curiga dengan Bruce tentang semua ini. Bruce pun mengakui bahwa dirinya akan memerangi kejahatan dengan cara menakuti mereka. Fox sedikit senang dan ia tidak akan memberitahu siapapun. Bruce kemudian menemukan sebuah mobil off-road berlapis baja yang memiliki beberapa senjata serta dorongan nitro. Bruce menyukai mobil ini dan meminta Fox untuk mengecatnya dengan warna hitam. Does it come in black? Bruce Wayne lalu kembali ke gua untuk membuat senjata tajam dengan simbol kelelawar yang bertujuan agar musuhnya juga merasakan ketakutan yang Bruce rasakan, dan kini ia mengenalkan dirinya sebagai sebutan Batman. Di malam selanjutnya, Bruce Wayne memulai aksinya dengan mencegat pengiriman narkoba yang dilakukan anak buah Falcon. Di sana terdapat oknum polisi bernama Flash yang dibayar oleh Falcon untuk keamanan. Bruce Wayne lalu mulai melakukan penyerangan dengan kemampuannya yang bisa bersembunyi di balik bayangan.
Setelah Bruce Wayne berhasil mengalahkan para anak buah Falcon, ia menangkap Falcon yang kemudian diikat di lampu sorot dan akhirnya membentuk bat sinyal di awan yang mendung. Sementara itu, di tempat lain, Rachel yang baru saja turun dari kereta diikuti oleh seseorang yang dibayar oleh Falcon untuk membunuhnya. Tapi untung saja Batman datang menyelamatkan Rachel. Batman lalu menyerahkan foto-foto Faden yang dikelilingi oleh cewek-cewek seksi kepada Rachel dan meminta Rachel untuk mendesak Faden agar bisa mengadili Falcon secara hukum. Di hari berikutnya saat Falcon ditahan, ia bertemu dengan Dr. Jonathan Crane yang merupakan seorang psikolog. Tapi ternyata Crane ini juga bekerja sama dengan Falcon dalam penyelundupan obat-obatan terlarang yang nantinya akan dibuat eksperimen untuk pasien-pasiennya. Falcon lalu meminta Crane untuk membebaskannya, atau jika tidak maka Falcon akan mengungkapkan rahasia milik Crane. Karena sekarang Falcon tidak bisa apa-apa, Crane pun memperlihatkan sisi lain dari dirinya sebagai The Scarecrow dengan menggunakan topeng orang-orangan sawah dan menyemprotkan halusinogen yang membuat Falcon histeris karena ketakutan dan gila. Oleh karena itu, Falcon akhirnya ditempatkan di Arkham Asylum, yaitu fasilitas rumah sakit jiwa di Narrows, kota Gotham. Storm's coming. Batman kemudian menemui Gordon untuk memberitahu bahwa muatan obat-obatan terlarang milik Falcon saat penyergapan dibagi menjadi dua. Yang satu dikirim ke pengedar, sedangkan sisanya lagi belum diketahui dibawa kemana. He'll talk to me. I think you're trying to help. Batman kemudian menemui Flash dan memaksanya untuk mengungkapkan kemana sisa narkoba itu dikirim. Tapi Flash mengaku kalau dirinya tidak tahu pasti kemana narkoba itu dikirim. Yang ia tahu adalah ada sesuatu yang disembunyikan di dalam narkoba serta tempat titik pengirimnya yang berada di Nero. Do I look like a clown? Bruce Wayne kemudian melanjutkan mencari tahu kemana narkoba itu dikirim, dan akhirnya ia berakhir di sebuah apartemen kosong. Di sana, Bruce Wayne menemukan puluhan boneka kelinci yang digunakan untuk menyembunyikan obat-obatan. Di waktu yang sama, Dr. Crane dan dua bodyguard-nya muncul dan berniat untuk menghilangkan bukti dengan membakar apartemen tersebut. Bruce yang dari tadi bersembunyi pun segera melumpuhkan dua bodyguard itu. Saat akan melawan Crane, Crane lebih dahulu menyerangnya dari belakang dengan menyemprotkan halusinogen. Hal itu membuat Bruce Wayne ketakutan karena melihat bayang-bayang kelelawar. Crane lalu mengambil kesempatan ini dengan menyiramkan bensin lalu membakar tubuh Bruce. Bruce pun segera terjun dari apartemen dan menghubungi Alfred untuk menolongnya. 2 hari kemudian, Bruce Wayne mulai sadar dari pingsannya. Ia diberi antitoksin yang diracik oleh Fox. Di saat yang sama, Bruce Wayne baru sadar bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Alfred, always a pleasure. Like someone's been Di burning saat a itu candle juga, above. Rachel datang paling awal sebelum pesta dimulai karena ia ada urusan. Rachel memberikan kado berupa barang temuannya dulu saat Rachel dan Bruce masih kecil. Rachel kemudian mendapatkan info bahwa hari ini Falcon akan dipindahkan ke Arkham dan ia bersiap pergi ke sana untuk menyaksikannya. Setelah Rachel pergi, Bruce segera menyusulnya dengan setelan Batman. Sementara itu di sisi lain, Ellie menemui Fox di tempat kerjanya. Ia membahas salah satu barang milik Wayne Enterprise, yaitu pemancar gelombang mikro yang setahu Fox bakalan digunakan untuk uji coba menyebarkan zat kimia. Mengetahui bahwa itu adalah tindakan yang ilegal, Fox pun menanya lebih lanjut kepada Ellie. Namun Ellie malah meminta Fox untuk menyerahkan semua data file serta disk cadangan tentang proyek gelombang mikro. Dan mulai hari ini juga Fox dipecat dari pekerjaannya. Did you get the memo? Sesampainya di Arkham, Rachel bertemu dengan Dr. Crane. Mereka melihat keadaan Falcon yang terus menyebut Scarecrow. Hal itu membuat Rachel merasa ada yang aneh. Karena seumur hidupnya Falcon tidak memiliki riwayat penyakit mental.
Tapi saat mau didakwa, Falcon malah mengalami gangguan kejiwaan secara tiba-tiba. Rachel kemudian memutuskan untuk mengundang psikiater sendiri dari kejaksaan dan akan mengambil tes darah Falcon untuk mencari tahu obat apa yang sebelumnya Falcon konsumsi. Mengetahui tindakan Rachel akan mengacaukan semuanya, Crane pun ketar-ketir. Ia lalu membawa Rachel ke tempat pembuatan obat di bawah penjara, di mana obat-obatan itu sengaja dituangkan ke pipa yang nantinya akan disalurkan ke pasokan air di kota Gotham. Crane kemudian mengungkapkan bahwa dirinya akan mencekoki Rachel dengan obat tersebut. Perkataan itu membuat Rachel takut dan segera melarikan diri menuju ke lift. Tapi usahanya itu dihentikan oleh Crane yang langsung menyemprotkan Rachel dengan halusinogen. Tak lama kemudian Bruce Wayne muncul sebagai Batman dan mulai menyerang para kroconya Crane. Kali ini Crane gagal menyemprotkan halusinogennya karena Bruce Wayne dengan sigap mengarahkan balik ke arah Crane yang membuatnya ketakutan saat melihat Bruce Wayne. Bruce lalu menanyakan siapa orang di balik semua ini. Crane menjawab bahwa semua ini adalah ulah Ra's al Ghul. Tentu saja Bruce Wayne bingung karena setahunya Ra's sudah meninggal saat kejadian pembakaran markas. Bersamaan dengan itu, para polisi datang untuk mengamankan fasilitas Arkham, tapi banyak polisi yang tidak berani masuk karena ada Batman dan lebih memilih di luar untuk menunggu tim SWAT. Gordon yang kenal dengan Batman pun memilih untuk masuk ke dalam fasilitas sendirian. Setelah bertemu, Bruce Wayne meminta Gordon untuk membawa Rachel keluar, sedangkan dirinya akan mengalihkan para anggota SWAT. Bruce juga menceritakan tentang racun halusinogen yang diselundupkan lewat narkoba milik Falcon dan memasukkannya ke persediaan air di Gotham. Yang tentu saja dalang dari semua rencana ini bukanlah orang biasa. Gordon kemudian pergi sambil membawa Rachel, sedangkan Batman memanggil bala bantuan dengan alat penyuara nyaring yang kemudian datanglah segerombolan kelelawar menyerang para anggota SWAT. Bruce lalu keluar dari fasilitas untuk menjemput Rachel dan membawanya ke markas dengan menggunakan Batmobile. Di tengah jalan, Bruce dikejar-kejar oleh para polisi dan anggota SWAT. Bruce lalu menggunakan skill koplingnya agar bisa berkendara di atap. Check the frontage road. Setibanya di markas, Bruce segera memberikan obat penawar agar Rachel tersadar dari efek obat Crane. Setelah Rachel tersadar, Bruce meminta agar Rachel membawa 2 obat penawar, yang satu untuk Gordon, yang satunya lagi agar bisa diproduksi secara massal untuk penduduk kota. Bruce Wayne kemudian menyuntikkan obat bius ke Rachel agar identitasnya tidak diketahui. Bruce kemudian kembali ke rumah untuk muncul di pesta ulang tahunnya. Tapi sebelum itu, Bruce Wayne meminta Alfred untuk membawa Rachel ke rumahnya. Di tengah pesta, Bruce Wayne menemui Fox untuk menanyakan tentang produksi obat penawar dalam skala besar karena tidak lama lagi akan ada penyebaran racun lewat persediaan air. Fox selalu menjelaskan bahwa persediaan air itu tidak bisa menyebarkan racun yang bisa dihirup, kecuali kalau ada alat pemancar gelombang mikro yang bisa menguapkan semua air di pipa utama. Fox selalu menjelaskan bahwa ada alat pemancar gelombang mikro milik Wayne Enterprise yang tempoh hari ini sudah hilang. Mendengar hal itu, Bruce pun meminta Fox untuk segera memproduksi obat penawarnya. Di waktu yang sama, Bruce bertemu dengan orang yang tidak terduga, yaitu Ra's al Ghul. Tak hanya itu, Bruce juga bertemu dengan Daker dan anggota Liga Bayangan lainnya. Daker mengungkapkan bahwa dirinya Ra's al Ghul yang sebenarnya.
Karena takut akan terjadi keributan dan menyebabkan banyak korban, Bruce Wayne pun pura-pura mabuk lalu dengan lancang mengusir semua tamu undangan. Please go. Suck-ups. Setelah para tamu pergi, semuanya pun terungkap bahwa Crane adalah orang suruhan Raas dan racun yang digunakan Crane terbuat dari bunga biru langka. Tujuan Raas datang ke sini yaitu untuk menghancurkan Gotham dengan menyebarkan uap racun halusinogen sehingga penduduk Gotham mati ketakutan. Karena menurut Raas, kejahatan serta korupsi yang dilakukan orang-orang kaya di Gotham sudah tidak bisa diselamatkan. Bruce lalu meminta Raas memberinya waktu untuk mengubah Gotham lebih baik lagi. Tetapi Raas bersikeras dan menyuruh anggota Liga Bayangan untuk membakar mansion Bruce serta menyerangnya. Di tengah pertarungan, Bruce Wayne kalah karena tertindih tiang. No one comes out. Make sure. Setelah kelompok Raas pergi, Alfred datang dan segera menyelamatkan Bruce. Keduanya turun ke gua, di mana Bruce mengatakan, "Mengapa kita jatuh?" Alfred lalu menjawab bahwa dengan jatuh kita bisa belajar untuk bangkit. Never. Para League of Shadows kemudian membebaskan semua tahanan gangguan jiwa yang ada di Arkham termasuk Crane. Mengetahui hal itu, Gordon pun meminta agar jembatannya dinaikkan untuk menghindari para tahanan kabur keluar dari pulau. Sementara itu, Rachel yang sudah sadar pergi menemui Gordon untuk menyerahkan 2 botol obat penawar, sedangkan Raas dan anggota lainnya mulai menyebarkan uap halusinogen di daerah Neros dan akan memuat mesin pemancar gelombang mikro ke dalam kereta untuk dibawa ke pusat saluran air kota yang tepatnya di bawah Menara Wayne. Kini semua orang di Neros sudah mulai histeris karena melihat ketakutannya sendiri. Namun Rachel yang sebelumnya sudah mendapatkan obat penawar lumayan berani untuk melawan para komplotan Liga. Ia juga berhasil menyetrum Crane yang berusaha menakutinya dan menyelamatkan seorang bocil. Batman kemudian datang ke Neros. Ia menemui Gordon dan menginstruksikannya untuk merobohkan tiang rel kereta yang ada di depan gedung Wayne. Bruce kemudian meminjamkan tumblernya kepada Gordon. Setelah itu ia pergi menyelamatkan Rachel yang disergap oleh para tahanan Arkham. Sebelum pergi, Batman secara tidak sengaja mengungkapkan ke Rachel kalau dirinya adalah Bruce Wayne. Bruce Wayne lalu mengejar Raas dengan bergelantungan di luar kereta dan masuk ke dalam kereta untuk duel 1 lawan 1 dengan Raas. Sementara itu, Gordon berhasil sampai di depan Menara Wayne dan segera mengaktifkan senjata tumbler untuk merobohkan pilar rel kereta. Setelah pilar itu roboh, Bruce Wayne yang melangkah lagi bisa membunuh Raas, mengurungkan niatnya dan lebih memilih meninggalkannya di dalam gerbong kereta. Kereta itu lalu jatuh menabrak bangunan yang menyebabkan ledakan besar serta membunuh Raas itu sendiri. Setelah kejadian tersebar, Batman disebut-sebut sebagai pahlawan publik, sedangkan Bruce Wayne mendapatkan kembali kendali atas Wayne Enterprise karena sudah membeli sebagian besar saham perusahaannya. Ia juga memecat Early dan menggantikannya dengan Fox. Sementara itu, Rachel menemui Bruce untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi di balik itu, keduanya tak bisa bersama karena kehidupan ganda antara Bruce Wayne dan Batman. Di sisi lain, Gordon kini naik pangkat menjadi letnan. Ia menunjukkan bat sinyal setiap ada penjahat yang baru. Saat Batman tiba, Gordon mengatakan tentang seorang penjahat yang menggunakan topeng dan meninggalkan kartu identitas berupa kartu remi Joker di tempat TKP. Batman pun berjanji untuk menyelidikinya. Dan siapakah Joker tersebut? Film pun bersambung.